Malam itu hujan baru saja berhenti. Jalanan masih basah. Lampu-lampu pinggir jalan memantulkan cahaya yang bergetar seperti nyala lilin. Mas Dika, seorang driver ojek online yang sedang mengejar target harian, tidak pernah menyangka bahwa order terakhirnya malam itu bukan berasal dari seorang manusia yang masih bernapas. Karena terkadang ada jiwa yang ingin pulang untuk terakhir kalinya. Mas Dika menyalakan motor pelen-pelen sambil menatap layar ponselnya yang retak di pojok. Jam menunjukkan jam 23:47. Ia awalnya ingin pulang, tapi notifikasi order masuk membuatnya menghela napas panjang. Sekali lagi lah, lumayan buat nambah bensin besok, gumamnya. Pickup point-nya berada di pinggir sebuah gang kecil dekat tanah lapang yang gelap, lokasi yang biasanya ia hindari karena jarang ada lampu dan terkenal agak angker. Tapi malam itu, entah kenapa, jempolnya langsung menekan tombol terima order tanpa berpikir panjang. Saat mendekati gang, hawa dingin menyentuh tengkuknya. Udara malam biasanya dingin, tapi yang ini beda. Dingin yang membuat dada terasa sesak. Motor berhenti. Di depan, hanya ada pohon mangga besar yang daunnya bergoyang pelan, tertiup angin sisa hujan. Jalan non sepi. Loh, orangnya mana? Dika menengok ke kiri dan kanan. Lalu ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di bawah bayangan pohon, pakai blus putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tubuhnya menunduk diam. Cahaya dari lampu motor membuat kulitnya tampak lebih pucat dari orang kebanyakan, seperti seseorang yang baru sembuh dari sakit panjang. Dika sempat ragu, tapi ia akhirnya memberanikan diri. Mbak, nunggu ojek ya? Perempuan itu mengangkat kepala perlahan, sangat perlahan. Gerakan yang lambat, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Iya mas, saya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dika mengangguk kaku. Senyumnya kikuk. Oh, iya, silakan naik. Mbak, perempuan itu memegang ujung roknya dan melangkah maju. Langkahnya tidak terdengar, tidak memercikan air, padahal jalan masih basah. Ketika ia naik ke motor, Dika merasa beban motornya tiba-tiba jauh lebih berat. Seakan perempuan itu bukan satu orang tapi dua atau tiga. Ia menelan ludah. Alamatnya yang benar kan, Bar? Ke Jalan Kendil nomor 12. Perempuan itu hanya mengangguk tanpa suara. Mas Dika tidak menuntut jawaban lebih. Ia segera menyalakan motor dan mulai melaju pelan. Tapi sejak detik perempuan itu duduk, hawa dingin semakin menusuk punggungnya, seperti ada lembaran es tipis yang ditempelkan di kulitnya. Perjalanan dimulai. Jalanan menuju rumah perempuan itu cukup sepi. Rumah-rumah sudah mematikan lampu teras. Kucing liar sesekali berlari menyeberangi jalan. Bahkan suara malam seperti jangkrik pun terasa jarang terdengar. Seolah alam ikut menahan napas. Dika mencoba mencairkan suasana. Mbak, pulang kerja ya? Tidak ada jawaban. Dari spion, ia melihat perempuan itu menunduk, memeluk tas kecil di pangkuan. Rambutnya jatuh seperti tirai hitam, menutup sebagian wajah. Tidak bergerak, tidak goyah terkena angin. Maaf mbak, pulangnya jauh? Masih nihil. Semakin lama, Dika merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan hanya karena penumpangnya diam, tapi karena bau, aroma melati, bercampur tanah basah, mulai memenuhi udara. Aroma yang biasanya hanya ada di kamar orang meninggal. Leher Dika meremang, tapi ia tetap melaju, berusaha tidak terlalu banyak berpikir. Sesekali, ia melirik spion lagi, dan di salah satu lirikannya, ia melihat bibir perempuan itu bergerak, seperti berbisik, tapi bukan kota-kota yang ia pahami. Suara lirih, terbata, seperti orang membaca sesuatu atau mengulang doa. Dika langsung menoleh ke depan, tidak berani lihat lagi. Hampir sampai, tapi makin aneh menjelang rumah tujuan.
lampu jalan makin sedikit. Hanya beberapa rumah yang lampunya masih menyala. Angin bertiup membuat dedaunan bergesek. Tapi entah kenapa, suara gesekannya terdengar. Seperti bisikan orang-orang yang bergerombol saat motor mendekati persimpangan terakhir. Perempuan itu tiba-tiba berkata lirih, "Mas, pelan ya, bentar lagi sampai." Untuk pertama kalinya ia bicara. Dika sedikit terkejut tapi mengangguk patuh. Ketika motor berbelok masuk gang kecil menuju rumah perempuan itu, Dika bisa melihat rumah tujuan dari kejauhan. Rumah sederhana dengan pohon kamboja besar di halamannya tampak gelap seperti tidak ada orang. Perempuan itu menghela napas pelan. "Mas, makasih." Suaranya bergetar pelan. "Saya pulang dulu." Ia turun perlahan, langkahnya ringan, nyaris tidak menyentuh tanah. Dika hanya menatapnya bingung. Iya, Mbak." Perempuan itu berjalan menuju pintu samping rumah. Dan saat ia masuk, tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada suara langkah. Seperti ia menyelinap masuk ke dalam kegelapan tanpa meninggalkan jejak. Dika tidak tahu bahwa perjalanan barusan bukan perjalanan biasa. Dan ia belum tahu bahwa penumpangnya barusan bukan lagi termasuk yang hidup, Mas. Dika masih memandangi pintu samping yang baru saja dimasuki penumpangnya itu. Hening. Tidak ada bunyi pintu dibuka. Tidak ada langkah menapak lantai. Seolah perempuan itu menghilang begitu saja ke dalam gelap. Dika menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran aneh. Mungkin pintunya memang sudah kebuka. Batinnya, walau hatinya tahu pintu itu tadi terlihat rapat. Ia menyalakan motor, hendak pergi, tapi ada sesuatu yang membuatnya menoleh ke belakang. Sesuatu terasa salah, entah apa. Perasaan seperti ada yang masih duduk di jok belakang, padahal sudah tidak ada siapa-siapa. Hawa dingin pun tak hilang sama sekali, padahal penumpangnya sudah turun. Dika menghela napas panjang. Halusinasi kali. Ia memutuskan kembali ke jalan raya sambil mencoba mengalihkan pikiran. Tapi baru beberapa meter melaju, ia merasakan aroma itu lagi. Aroma melati bercampur tanah basah. Semakin lama semakin kuat, menusuk hidung, seolah menempel di kulit. Ia meraba jaketnya. Tidak ada yang basah. Ia melirik punggungnya. Tidak ada sesuatu. Tapi bau itu ada. Terus Ada mengikuti. "Ya Allah, jangan aneh-aneh. Jangan sekarang," gumamnya. Diam yang semakin menekan ketika motor keluar gang. Jalanan kosong menyambut. Rumah-rumah sudah mematikan lampu teras, menyisakan hanya cahaya lampu jalan yang redup. Angin menggesek dedaunan, menciptakan suara khas malam yang biasanya menenangkan. Tapi malam itu, suara-suara itu terasa seperti bisikan. Dika membetulkan spion. Salah satu spion condong sedikit ke bawah dan memperlihatkan jok belakang kosong. Namun justru itu yang membuatnya tidak nyaman, karena entah kenapa bayangan perempuan itu masih terasa melekat, seperti baru saja menyandarkan kepala di bahunya. Dika mencoba bercanda dengan dirinya sendiri. Tadi itu orang sakit kali, makanya pucat. Jangan parno, Dik. Jangan parno. Tapi logikanya sendiri tidak membantu, karena sejak perempuan itu naik motor, ia tidak bersuara, tidak bergerak, tidak menunjukkan tanda-tanda orang kelelahan pulang kerja. Justru sebaliknya, gerakannya terlalu pelan, terlalu hening, seperti seseorang yang tidak lagi punya tenaga hidup. Dika menelan ludah. Sekali lagi, ia mencuri pandang ke spion, mencoba memastikan bahwa tidak ada apa-apa di belakang. Tapi ketika sorotan lampu jalan mengenai kaca spion, ia melihat rambut panjang tergerai di ujung refleksi. Dika kaget sampai motornya hampir oleng. Ia buru-buru menoleh ke belakang. Kosong, hanya jok hitam
dan tali masker yang tersangkut. Astagfirullah. Apa tadi bayangan pohon? Iya, cuma bayangan. Cuma bayangan, Dick. Namun jantungnya sudah tidak bisa bohong. Ia tahu itu bukan bayangan pohon. Bisikan yang tidak jelas jalanan makin sepi. Ia kembali melaju, ingin segera keluar dari kawasan itu. Tiba-tiba, tanpa alasan, suara lirih terdengar dari belakang. Seperti seseorang mengucapkan sesuatu dengan sangat pelan. Dika mematikan gas mendadak. Motor berhenti di pinggir jalan. Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suaranya jelas. Bukan suara angin. Bukan suara gesekan pohon. Lebih mirip suara seseorang yang komat kemit membaca sesuatu. Hidung Dika memanas. Senyumnya kaku. Gemetaran. Mbak, tanyanya pelan, seolah menunggu jawaban dari kursi kosong. Tidak ada, hanya keheningan. Dika memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba tegar. Udahlah, jangan pikir yang gak. Ia nyalakan motor lagi, kali ini lebih cepat. Namun suara komat kemet itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat, lirih. Tapi seperti langsung di belakang telinganya, setiap bulu kuduk Dika berdiri. Matanya melotot, memaksa diri untuk tetap menatap lurus ke depan. Gue capek. Itu cuma pikiran gue. Ia terus mengulang kata-kata itu sambil mengetatkan pegangannya di setang. Tapi meskipun ia mencoba menolak kenyataan, satu hal tak terbantahkan. Suara itu berhenti tepat saat ia melewati tikungan terakhir. Tepat di tempat di mana perempuan itu tadi turun. Seolah ada yang benar-benar ikut pergi dari motornya. Sesuatu tertinggal ketika sudah lumayan jauh dari lokasi antar. Dika akhirnya mulai merasa sedikit lega. Suara itu hilang. Aroma melati berkurang. Hawa dingin perlahan normal. Tapi saat ia berhenti di lampu merah, ia menoleh sebentar ke belakang. Jantungnya serasa jatuh. Di jok belakang ada dompet kecil berwarna coklat. Dompet yang bukan miliknya. Dompet milik penumpang perempuan itu. Dan sekarang ia harus kembali ke rumah yang tadi. Ke rumah yang ia rasa bukan rumah biasa. Malam itu, tanpa ia sadari, ia baru melangkah masuk ke perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Mas Dika menatap dompet kecil yang kini berada di tangannya. Warnanya coklat kusam, agak lembab, seperti baru saja terkena air hujan. Padahal sedari tadi dompet itu tidak ada di jok ketika ia memulai perjalanan. Ya, mbaknya ketinggalan dompet, gumam Dika pelan. Mencoba terdengar wajar, tapi hatinya ketar-ketir. Ia sudah melewati banyak penumpang yang tertinggal barang, tapi entah kenapa, dompet yang satu ini rasanya berbeda. Dompet itu ringan, tapi saat dipegang, dinginnya menusuk seperti diambil dari lemari es. Tanpa pikir panjang, Dika memutuskan kembali. Tidak mungkin ia biarkan penumpang tadi kehilangan barang penting. Lagi pula, rumahnya tidak jauh. Ia putar balik motor dan melaju lagi ke arah gang tadi. Namun semakin dekat, semakin kuat pikus-pikas. Perasaan aneh itu kembali muncul. Bau melati samar, hawa malam yang seolah lebih dingin dari sebelumnya, dan keheningan yang tidak wajar. Kembali ke gang itu begitu. Masuk gang yang sama. Suasananya lebih mencekam dibanding 1 jam lalu. Tidak ada suara apapun, bahkan angin seperti ikut diam. Lampu jalan berkedip-kedip, mematahkan cahaya kuningnya. Di jalanan basah, pohon mangga besar di dekat tempat ia menjemput penumpang tampak lebih gelap dan lebih besar. Seolah ingin mengatakan, "Kamu datang lagi?" Dika menelan ludah, pelan tetapi pasti. Ia mengarahkan motor menuju rumah tadi. Rumah itu terlihat semakin jelas. Rumah sederhana dengan halaman kecil dan pohon Kamboja. Anehnya,
Rumah itu gelap total, tidak ada satupun lampu yang menyala. Padahal penumpang tadi bilang ingin pulang. Kalau sedang tidak ada orang, ia pasti kontak seseorang. Ya, mungkin semua lagi tidur. Dika mencoba menenangkan diri. Ia turun dari motor, menggenggam dompet erat-erat, lalu berjalan menuju teras. Kakinya terasa berat, tapi ia memaksa langkah. "Permisi," suaranya kecil. Tidak ada jawaban. "Permisi, Mbak." Ini dompetnya ketinggalan. Sekali lagi, hening. Tidak ada angin, tidak ada suara televisi, tidak ada apapun. Hanya Dika dan rumah itu. Pintu samping yang mengundang Dika kemudian mengingat sesuatu. Penumpang itu masuk lewat pintu samping, bukan pintu depan. Mungkin keluarga tidak mendengar. Kalau ia berada di teras depan, ia melangkah ke arah sisi rumah. Semakin dekat, aroma melati yang tadi sempat hilang mangkil lagi. Lebih menusuk. Ya Allah, Dika berbisik. Hatinya ingin lari, tapi rasa tanggung jawabnya menahan kaki. Saat ia sampai di pintu samping, ia terdiam lama. Pintu kayu itu sedikit terbuka. Bukan cuma tidak dikunci, tapi benar-benar terbuka. Seolah seseorang baru saja lewat beberapa detik yang lalu. Benarkah penumpang tadi masuk dari sini? Atau sesuatu masuk dari sini? Dika menggigit bibir, merasa ragu. Tapi ia tidak ingin masuk. Ia hanya ingin memberikan dompetnya dan pergi. Akhirnya, ia kembali ke pintu depan dan memutuskan untuk mengetuk pintunya. Ketukan yang menimbulkan tanda tanya tok, tok, tok. "Permisi," panggil Dika sedikit lebih keras. Ada suara langkah dari dalam, lambat, berat. Seseorang mendekat. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan seorang lelaki berusia sekitar 40, berpakaian kaos putih kusam dan sarung. Wajahnya lelah dan sembab, seperti habis menangis. Dika langsung tersenyum kikuk. "Maaf, Pak. Saya driver ojek. Barusan saya nganter Mbak." Mbak yang pulang ke sini, beliau ketinggalan dompet." Ini Dika menyerahkan dompet itu. Namun reaksi lelaki di depan pintu membuat Dika kaku. Wajah lelaki itu berubah pucat. Sanggepik, matanya melebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dompet di tangan Dika diambil pelan, tapi dengan getaran jelas di jemarinya. "Dompet ini," suaranya bergetar. "Saya kenal dompet ini. Tadi barusan saya nganter mbaknya." "Pak," Dika menjelaskan. Dia naik dari dekat gang besar, terus turun di pintu samping. "Mungkin mbaknya udah masuk duluan." Lelaki itu memejamkan mata sejenak. Dada naik turun cepat, seperti menahan sesuatu. "Mas." Ia membuka mata perlahan. "Aku nggak tahu Mas lihat siapa. Tapi aku harus bilang sesuatu." Dika menunggu dengan jantung yang serasa mau melompat. Lelaki itu berkata, "Anak perempuan saya, pemilik dompet ini, meninggal sore tadi, Mas." Dika, seluruh tubuhnya dingin, otot-ototnya seperti kehilangan tenaga, Ma. "Maksud Bapak apa?" Lelaki itu menggenggam dompet erat-erat sambil berlinangan air mata. "Anak saya belum pulang sejak semalam. Ketemunya sore tadi, sudah tidak bernyawa. Hari ini kami tahlilan." Dari balik lelaki itu, Dika bisa melihat ruang tengah rumah yang remang. Beberapa orang duduk bersila, mengenakan sarung dan peci, memegang kitab Yasin. Lampu ruangan kuning redup, aroma kemenyan bercampur bau kembang memenuhi udara. Dika tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Lelaki itu menatapnya, seperti meminta kepastian. "Mas, beneran Mas bilang Mas nganter dia?" Dika hanya bisa berdiri diam, mematung di luar rumah. Angin kembali bertiup dingin, seolah ada yang mendengarkan.
Mas Dika masih berdiri membeku di depan pintu ketika lelaki itu mengulang kalimatnya, seolah ingin memastikan ia mendengarnya dengan jelas. Anak saya sudah meninggal, Mas. Sore tadi, kata-kata itu bergema di kepala Dika, menyisakan ruang kosong yang membuat napasnya tercekat. Penumpang yang tadi naik motor Nyayang duduk hanya beberapa sentimeter di belakang Nyayang, hanya menunduk diam sepanjang perjalanan. Sudah meninggal. Tidak masuk akal. Otak Dika menolak percaya. Tubuhnya pun ikut menegang, seolah seluruh syarafnya menolak menerima kenyataan. Pak, saya benar-benar nganter beliau. Saya lihat orangnya, Pak. Suara Dika pecah, bergetar. Dia naik, duduk, terus turun di pintu samping itu. Saya lihat sendiri, Pak. Lelaki itu memandangnya dalam, lama. Bukan. Namun, seperti seseorang yang entah bagaimana sudah menduga jawaban itu, ia menghela napas pelan dan menepuk bahu Dika dengan tangan gemetar. Mas, enggak salah. Justru, saya percaya. Dika low cock. Bapak percaya. Lelaki itu menatap pintu samping rumah yang setengah terbuka. Matanya berkaca-kaca, soalnya dia memang belum sempat pulang. Ruang tahlilan lelaki itu kemudian membuka pintu lebih lebar. Mas, masuk dulu. Saya jelasin di dalam, biar keluarga juga dengar. Dika awalnya ingin menolak. Tubuhnya sudah cukup gemetar, hanya berdiri di teras. Masuk ke rumah yang sedang tahlilan. Masuk ke rumah orang yang barusan mengaku anaknya meninggal. Dan ia baru saja mengantar seseorang yang mengaku sebagai anak itu. Tidak. Otaknya jerit, tidak. Tapi kakinya tetap melangkah. Entah bagaimana, begitu ia masuk, aroma kembang, 7 rupa, melati, dan kemenyan langsung menyergap kuat. Karpet hijau membentang. Orang-orang bersarung, duduk melingkar. Foto seorang gadis dengan bingkai hitam terpajang di meja kecil di depan ruangan. Dika terpaku. Gadis itu, wajahnya sama persis dengan penumpang yang ia antar. Pucat, rambut panjang, blues beauty. Hanya saja, dalam foto, gadis itu tersenyum. Lelaki tadi duduk. Ibu-ibu yang duduk di belakangnya mengusap mata yang sembab. Beberapa tetangga yang hadir saling pandang mereka, juga mendengar percakapan di luar. Mas, lelaki itu mulai berkata. Suaranya berat. Anak saya pamit pagi-pagi kemarin. Katanya mau pulang agak malam, tapi malamnya enggak pulang-pulang. Ia menelan ludah. Ternyata baru ketemu sore tadi di kebun belakang kampung. Katanya, Dika menggenggam celana dengan tangan berkeringat. Dia tadi naik motor saya, Pak. Dia hidup, dia diam. Tapi dia ada. Dia turun di pintu samping rumah Bapak ini. Lelaki itu menunduk. Kami tadi tahlilan jam habis Isya. Mas, dari tadi nggak ada siapa-siapa. Buka pintu samping. Semua orang di sini. Dika semakin bingung. Tapi dompet ini, ia menunjuk dompet yang masih digenggam lelaki itu. Lelaki itu membuka dompet dengan hati-hati. Isinya kosong. Tidak ada uang. Tidak ada kartu. Tidak ada foto. Hanya selembar tisu kering dan secari kertas kecil berisi tulisan tangan. Lelaki itu membukanya. Matanya membesar. Tangannya bergetar hebat. Ibu-ibu yang melihat ikut membungkuk, berusaha melihat isi kertas kecil itu. Dika yang duduk paling dekat ikut melongok pelan. Tulisan di atas kertas itu hanya 3 kata. Aku sudah pulang. Suasana ruangan mendadak hening, sangat hening. Seolah udara pun berhenti bergerak. Seorang ibu menutup mulutnya. Beberapa bapak menarik napas panjang. Ada yang menunduk sambil komat kemit membaca istighfar. Lelaki itu memandang Dika dengan mata berkaca-kaca. Mas, sejak sore kami nunggu dia. Seolah-olah
Dia mau pulang. Banyak tetangga yang bilang, sebelum dimandikan, pintu kamar dia kebuka sendiri. Lampu teras nyala sendiri. Ia menelan ludah gugup. Tapi kami gak sangka, dia benar-benar pulang. Hawa dingin yang sama Dika merasa merinding dari ujung kaki sampai tengkuk. Hawa dingin yang ia rasakan selama mengantar perempuan itu. Hawa dingin yang menusuk tulang. Aroma melati, bisik, lirih. Segalanya mulai terasa masuk akal, meski terlalu mengerikan untuk dipercaya. Angin pelan bertiup dari arah pintu samping, lampu gantung bergoyang sedikit. Lelaki itu menatap dompet, lalu melihat ke arah Dika. Mas, boleh cerita detailnya? Supaya kami tahu apa yang dia lakukan sebelum akhirnya sampai sini. Dika menelan air liur, jantungnya berdetak cepat. Namun ia tahu ia harus bercerita, karena hanya dialah satu-satunya orang yang menjadi saksi perjalanan pulang terakhir gadis itu. Hujan semakin deras, rintik-rintiknya menari di atap pos ronda, menghasilkan bunyi rapat yang menyatu dengan degup jantung Raga. Jemarinya terasa dingin, menggenggam erat sebuah dompet hitam kecil yang sejak tadi membuat dadanya sesak. Dompet milik perempuan pucat yang tadi ia antar. Perempuan yang ternyata sudah meninggal sejak sore tadi. Raga menatap dompet itu lama, seolah memastikan bahwa semuanya benar-benar nyata. Dompet itu terbuat dari kulit sintetis, sederhana, dengan pita kecil lusuh di sudutnya. Tidak ada yang aneh, tapi justru karena itulah semuanya terasa semakin tidak masuk akal. Pak RT yang tadi berbicara dengannya sudah kembali ke rumah, bergabung dengan para tamu tahlilan. Raga masih berdiri terpaku di pos ronda depan rumah itu. Ia tidak sanggup melangkah, tidak sanggup pulang. Gua harus ngapain sekarang? Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Tiba-tiba teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mas, dompet saya ketinggalan. Raga langsung membeku. Pesan itu singkat, polos, dan terdengar persis seperti suara perempuan tadi. Dadanya seperti disambar petir kecil. Dengan tangan gemetar, ia membalas. Mbak di mana? Saya masih di depan rumah, Mbak. Pesan terkirim. Tidak ada centang biru. Tidak ada tanda diterima. Ia menunggu beberapa detik. 1 menit, 2 menit. Tetap tidak ada balasan. Raga menelan ludah. Ingatannya kembali ke suara perempuan itu di jok belakang motornya. Mas, makasih. Saya pulang dulu. Suara yang datar, pucat, dan seperti tanpa napas tiba-tiba dari teras rumah. Seorang ibu paruh baya memanggil pelan. Mas, masih di situ. Raga tersentak dan menoleh. Ibu itu berdiri dengan payung di tangan, ragu-ragu, seolah tidak yakin harus bicara atau tidak. Maaf Bu, saya belum bisa pulang, ucap Raga, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Ibu itu berjalan mendekat sedikit, namun tetap menjaga jarak seperti seseorang yang membawa kabar berat. Dompet itu, dompetnya Rani. Ya, Raga mengangguk pelan. Ibu itu menarik napas panjang. Suaranya lirih. Mas, itu dompet yang dia pakai waktu kecelakaan. Sudah kami kari-kari dari tadi. Tapi, masih yakin dompet itu dikasih sama dia saya. Saya nemu ini di jok motor saya, Bu. Setelah saya ngantar dia ke sini, wajah ibu itu langsung pucat. Matanya sedikit membesar. Bukan karena marah, tetapi karena seperti memahami sesuatu yang tidak ingin ia percayai. Ia melangkah setengah, menunduk. Suaranya bergetar. Mas, Rani itu anak saya. Dunia Raga seperti berhenti. Ibu itu melanjutkan. Suaranya penuh getir. Dia meninggal. Sambil terus bilang dia harus pulang. Dia takut tidak bisa pulang. Dia ingin ketemu saya terakhir kali, tapi tubuhnya tidak sempat sampai rumah.
Raga membeku. Jemarinya semakin dingin memegang dompet itu. Kalau benar, Mas nganter dia ke sini. Ibu itu menatap mata Raga dalam-dalam. Berarti dia benar-benar pulang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Raga merasakan rasa sedih yang menusuk. Bukan hanya takut, tapi iba dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru dari nomor yang sama. Mas jangan kasih ke siapa-siapa. Itu punya saya. Dingin menjalar dari tengkuk Raga ke tulang belakang. Ibu itu melihat wajahnya berubah drastis. Mas, kenapa? Raga tidak mampu bicara. Ia hanya menunjukkan layar ponselnya. Ibu itu menatap. Dalam sekejap, wajahnya memucat. Tangannya refleks menutup mulut, menahan jeritan kecil. Mas, itu nomor Rani. Nomor itu sudah tidak aktif sejak sore tadi. Raga mundur setengah langkah. Napasnya tercekat. Hujan terdengar jauh, tapi dinginnya semakin menusuk. Tiba-tiba, tok, tok. Sesuatu mengetuk. Bukan pintu rumah, bukan kursi, tapi jok motor Raga. Tok, tok. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Raga membeku. Ibu itu menatap motor itu dengan wajah ketakutan. Mas, jangan dengerin apapun. Jangan buka apapun. Tok, tok. Lebih panjang. Lalu terdengar bisikan lirih. Sangat lirih, tapi jelas dekat sekali. Mas, itu punya saya. Seluruh bulu kuduk Raga berdiri. Suaranya seperti tepat di belakangnya. Ibu itu berteriak kecil. Mas, taruh dompetnya. Dengan panik, Raga melempar dompet itu ke lantai pos ronda. Suara jatuhnya kecil, tetapi seketika ketukan di jok motor berhenti total. Hening, hanya suara hujan. Namun sebelum Raga sempat bernapas lega, dompet itu bergerak. Perlahan, seperti ada tangan tak terlihat yang mengambilnya. Dompet itu berhenti, sedikit terbuka. Di dalamnya terlihat sesuatu kecil berwarna putih. Foto ukuran KTP. Foto seorang perempuan pucat mengenakan baju yang sama seperti yang duduk di jok belakang motornya tadi. Namun di foto itu, matanya tertutup dan di sudut bawah tertulis tanggal meninggalnya. Hari ini, Raga mundur, kakinya goyah, dadanya sesak. Dari arah motor, terdengar suara jok bergerak pelan, seperti seseorang duduk atau naik kembali. Dan di tengah derasnya hujan, terdengar suara lirih. Retak. Familiar. Mas, antar saya pulang. Sekali lagi. Hujan belum juga reda. Butirnya turun seperti jaram-jaram dingin yang menusuk kulit. Bukan sekadar membasahi. Langit malam terasa seperti selimut gelap yang menekan dada, membuat udara di sekitar rumah tahlilan itu semakin berat dan sulit dihirup. Raga berdiri kaku, kakinya gemetar. Bukan karena dingin tapi ketakutan yang sudah menumpuk sejak ia melihat dompet bergerak sendiri. Ia belum pulih dari keterkejutan itu. Dan kini, suara itu kembali terdengar dari arah motornya. Mas, antar saya pulang sekali lagi. Nada suaranya sama seperti ketika duduk di belakangnya tadi. Datar, rapi, tapi kosong. Kosong seperti ruang yang tidak lagi berisi kehidupan. Raga menatap motor itu dari jauh. Lampu jalan yang redup membuat bayangan motor bergoyang-goyang terkena hujan. Dan dalam setengah detik, ia melihat sesuatu. Ada bayangan kedua. Bayangan tipis, kurus, rambut panjang, duduk di jok belakang. Raga merasakan tubuhnya menolak untuk bergerak. Tetapi sesuatu dalam dirinya seakan memaksa ia untuk melihat lebih jelas. Dan ketika ia memicingkan mata, bayangan itu hilang.
seperti tidak pernah ada. Mas Raga, Ibu Rani memanggil dengan suara panik. Jangan dekat-dekat motornya lagi. Jangan. Raga memalingkan kepala. Wajahnya pucat. Hampir seperti tanpa darah. Bu, kalau saya nggak nurut, dia bakal ikut terus. Suaranya makin dekat. Ibu itu menggeleng. Air matanya mulai jatuh. Dia cuma tersesat, Mas. Tapi bukan cara begitu untuk balikin jalannya. Jangan turuti. Raga ingin mendengarkan. Ia ingin kabur sejauh mungkin. Tapi suaranya, suara lembut retak itu kembali terdengar dari balik hujan. Mas, saya kedinginan. Dingin merayap dari tulang ekor naik ke tengkuk Raga. Suara itu lebih dekat. Jauh lebih dekat. Seolah perempuan itu berdiri 2 langkah di belakangnya. Ibu itu juga mendengarnya. Matanya membelalak. Tubuhnya gemetar. Ini bukan halusinasi Raga semata, Mas. Jangan nengok apapun yang terjadi. Bisik ibu itu. Suaranya pecah. Kalau Mas nengok, Mas bisa ke bawah. Raga menutup mata. Dalam-dalam, napasnya memburu. Namun kemudian, ada tangan dingin menyentuh bahu Raga dari belakang. Sentuhan itu bukan bayangan, bukan imajinasi, bukan hembusan angin. Ini tangan manusia atau sesuatu yang menyerupainya. Mas, pelanggan saya. Sekali lagi, suara itu tepat di telinga Raga. Ia refleks meloncat mundur, hampir terpeleset oleh lantai pos ronda yang basah. Ia menatap bahunya sendiri. Tidak ada siapa-siapa, tapi sensasi dingin itu masih terasa, menempel. Seperti bekas tangan yang tidak mau hilang. Sudah, Bu. Raga akhirnya berkata dengan suara pecah. Kalau saya nggak antar dia, saya nggak bakal balik. Dia udah nempel. Ibu Rani menggigit bibirnya. Wajahnya hancur, menahan tangis. Mas, itu bukan salah Mas. Rani cuma mencari jalannya. Tapi dia harus dilepas dengan doa. Bukan diantar dengan motor, tapi Raga sudah tidak bisa mendengar kata-kata itu dengan jelas. Kepalanya dipenuhi suara lain bisikan, yang kini berubah-ubah. Kadang dekat, kadang jauh, kadang seperti menggema dari dalam dadanya sendiri. Mas, buka helm saya. Mas, saya nggak bisa lihat jalan. Mas, tolong. Mas, jangan tinggalkan saya. Bisikannya semakin kalut, semakin memohon, semakin memaksa. Raga merasa dirinya hampir runtuh. Akhirnya, ia mendekat ke motornya. Langkahnya berat, seperti kaki yang diseret oleh kekuatan lain. Setiap satu langkah ia mengambil, suara itu berubah menjadi lebih lembut, lebih halus, seperti seseorang yang tersenyum di balik kabut. Iya, Mas. Dekit sini. Raga sampai di depan motornya. Motor itu diam, tapi atmosfer di sekitarnya terasa seperti ada kabut dingin tipis yang berputar. Raga memegang stang motornya. Tangannya gemetar, lalu ia melihat kaca spion sebelah kanan. Awalnya, ia tidak menemukan apa-apa. Tapi perlahan gambar itu muncul seperti bayangan kabur. Wajah perempuan itu, rambut basah menempel di pipinya. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya ungu. Matanya terbuka sangat lebar. Melihat Raga, tersenyum tipis. Raga tersentak mundur, jantungnya hampir berhenti. Nafasnya terputus. Dari spion itu saja, ia sudah bisa merasakan aura dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba lampu rumah tahlilan di belakang padam. Sesaat menyisakan hanya cahaya jalan yang redup. Dalam gelap itu, Raga mendengar Ibu Rani menangis, memanggil nama anaknya, membaca doa dengan suara patah-patah. Tapi doa itu tidak cukup cepat, karena di depan Raga, perempuan pucat itu kini tampak lebih jelas di spion, lebih dekat, dan bibirnya mulai bergerak. Mas, ayo. Tangan dingin tak terlihat meraih pergelangan tangan Raga, menggenggamnya, menariknya perlahan,
seolah ingin menuntunnya. Nakeke motor, seolah perjalanan kedua ini mutlak harus terjadi. Entah kembali pulang atau tersesat selamanya. Raga menelan ludah, napasnya pendek, kepalanya menunduk tapi perlahan. Ia mulai mengangkat kaki untuk naik ke motor. Dan saat itulah suara Ibu Rani berteriak histeris. Mas, Chang, Mas, Chang. Teriakan Ibu Rani menggema di tengah hujan yang makin deras, memecah suasana yang sejak tadi terasa seperti mimpi buruk yang membeku. Teriakan itu membuat langkah Raga terhenti setengah. Kakinya menggantung di udara sebelum naik ke motor. Tangan dingin yang mencengkeram pergelangan. Tangannya tiba-tiba menegung, seperti tak ingin melepaskannya. Raga mengerang kecil, merasakan tekanan yang begitu kuat di tangannya. Tapi dorongan suara manusia hidup di belakangnya lebih kuat daripada bisikan arwah yang memohon-mohon. Mas, jangan pergi. Suara Ibu Rani pecah, menyayat. Raga menoleh sedikit. Ibu Rani sudah berlari ke arahnya. Payungnya jatuh di tanah. Wajahnya basah, bukan hanya oleh hujan, tapi air mata bercampur kepanikan. Dia anak saya, tapi dia bukan lagi Rani. Kalau Mas naik motor itu, Mas bakal ikut dia ke tempat yang bukan untuk manusia hidup. Raga menggenggam setang motor lebih kuat. Tangannya gemetar. Sementara di belakangnya, bisikan itu berubah. Bukan lagi lembut. Ada nada jeram, kecewa, bahkan nyaris memaksa. Mas, jangan dengerin dia. Saya cuma mau pulang. Mas, antar saya pulang. Suara itu menggema, semakin keras, seperti berasal dari dalam kepala Raga. Kaca spion motor tiba-tiba retak. Retakan kecil itu menjalar cepat seperti jaring laba-laba. Dan dari sela-selanya, Raga melihat mata perempuan pucat itu terbuka semakin lebar. Terlalu lebar hingga hampir tidak manusiawi. Ia menunduk, gemetar. Bu, Raga berbisik lirih ke Ibu Rani. Kalau saya nggak turutin dia nggak bakal pergi. Ibu itu menggeleng keras. Caranya bukan begitu, Mas. Ruh yang tersesat nggak boleh diturutin. Dia harus dituntun, bukan diantar. Kalimat itu mengguncang pikiran Raga. Dituntun, bukan diantar. Dan seakan menyadari perubahan pikiran Raga, sesuatu di balik punggungnya menjadi marah. Sangat marah. Mas, nurut sama saya. Sebuah kekuatan tidak terlihat mendorong tubuh Raga ke depan. Dadanya menghantam setang motor, membuatnya tersengal. Seketika motor itu menyala sendiri. Lampunya berkedip, mesinnya menggeram. Klakson berbunyi panjang sendiri. Suara itu memecah kegelapan seperti jeritan. Ibu Rani menjerit ketakutan. Astagfirullah. Ronnie, sudah, berhenti. Kamu bukan anak saya lagi kalau begini. Motor itu bergetar. Seolah ada dua kekuatan yang sedang berebut kendali. Satu yang mencoba menarik Raga pergi, dan satu lagi yang menahannya untuk tetap tinggal. Raga merasakan tangan dingin itu merambat ke punggungnya, lalu melingkari pinggangnya. Pelukan yang dinginnya menusuk tulang. Suara perempuan itu berubah menjadi rintihan penuh luka. Mas, saya sendirian. Saya kedinginan. Saya nggak bisa pulang sendiri. Dan perlahan suara itu menangis. Tangisan lirih, rawan, memecah hati, memohon-mohon. Tangisan yang membuat bagian terdalam diri Raga terguncang. Tapi di balik rasa iba itu, ada sesuatu yang salah. Tangisan itu bukan tangisan manusia. Ada gaung, kosong, seolah datang dari tempat dalam dan jauh. Raga mengencangkan rahangnya. Maaf, bisiknya. Saya nggak bisa ikut. Sepersekian detik kemudian, semua berubah cepat. Tangan dingin itu meremas pinggang Raga keras, sekali seolah ingin menarik jiwanya keluar dari tubuh. Motor bergetar liar. Kaca spion pecah.
total. Bayangan perempuan itu muncul di belakangnya. Tanpa bentuk yang jelas, wajahnya memanjang, matanya hitam forong, mulutnya terbuka seperti sobekan. Ia menjerit, jeritan bukan manusia, tajam, panjang, menggetarkan isi dada. Mas pula, a, 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 Raga berteriak spontan. Bu doanya, sekarang, Bu. Ibu Rani langsung membaca doa sekuat tenaga. Ayat demi ayat tumpah dari mulutnya. Meski suaranya terbata-bata antara hujan dan tangis. Para tetangga yang masih ada di rumah tahlilan tersentak keluar rumah, ikut membaca doa dengan suara gemetar. Dan saat doa-doa itu semakin keras, tangan dingin itu melemah. Jeritan itu terputus. Pelukan di pinggangnya mulai pudar. Arwah itu berusaha bertahan. Maas, jangan tinggalkan saya. Namun doa-doa itu terus menghantam. Raga menegakkan tubuh, menggenggam dompet yang tadi sudah ia lempar. Lalu menaruhnya pelan di tanah dengan kedua tangan bergetar. Pulanglah, ucap Raga lirih. Tapi bukan sama saya. Pulang yang sebenarnya. Hening sesaat. Lalu angin berhenti. Hujan melambat. Motor berhenti. Bergetar. Tangan dingin itu menghilang, benar-benar hilang. Dan seperti kabut yang tersapu angin, sosok perempuan itu memudar. Perlahan, tanpa suara. Seolah akhirnya menemukan jalan yang selama ini ia cari. Menyisakan motor yang kembali normal. Menyisakan udara dingin yang mulai menipis. Dan menyisakan Raga yang terduduk lemas, hampir roboh. Ibu Rani menghampirinya, memeluknya sambil menangis keras. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sudah bantu dia pulang. Raga hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Napasnya tak beraturan. Namun di antara ketakutan itu, ada rasa lega yang sangat dalam. Seperti beban berat akhirnya dijatuhkan dari punggungnya. Malam itu, tahlilan berubah menjadi doa panjang, bukan hanya untuk almarhum Rani, tapi juga untuk Raga yang nyaris kehilangan nyawanya. Motor Raga tidak disentuh sampai subuh. Ia baru pulang ketika azan terdengar. Udara pagi terasa lebih hangat, lebih hidup. Tapi sebelum ia menaiki motornya, ada satu hal yang membuatnya berhenti. Di spion yang retak, di sela retakan kaca itu, ada bekas sidik jari, kecil beku, seperti bekas embun dingin. Sidik jari itu seakan menuliskan pesan terakhir. Makasih, Mas. Raga menghela napas panjang. Kemudian ia memutar kunci, dan akhirnya pulang sendirian kali ini. Benar-benar sendirian.